ternyata suaminya di sini manja, aleman gitu, dan dia nggak ada keinginan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lydia Maulana. Kali ini saya akan membawakan cerita fakta kisah rumah tangga di part 4. Wow, banyak banget ya partnya karena ceritanya sangat panjang. Jadi aku bagi ya jadi 4 bagian. Nanti kalau masih ada part 5 silahkan ditonton. Nah, part 4 ini akan aku lanjutkan dari cerita sebelumnya. Buat kalian yang ada di video ini sekarang, tonton dulu di part 1, 2, dan 3. Jangan langsung ke sini biar kalian gak salah paham. Oke, aku lanjut dulu di part 4 ini. Nah, ketika si Ibu L ini sudah kembali rujuk dengan mantan suaminya, mereka hidup bahagia. Mereka membuka usaha di rumahnya dari uang hasil pesangon mantan suaminya tersebut. Mereka hanya nikah siri, tidak nikah resmi ya, hanya nikah siri karena masih belum ada biaya lagi infonya. Karena sudah sama-sama pengangguran, dapat pesangon juga tidak seberapa, jadi dibuat untuk memutar modalnya untuk bisnis. Mereka buat ruko kecil-kecilan. Nah, beberapa tahun mereka hidup sangat bahagia, membesarkan anak bersama. Kemudian sang istri ini juga sempat menjadi orang sukses di situ ya. Jualan marketingan sukses, bisa sampai beli mobil baru, bisa jalan-jalan, makan apapun sesukanya, sampai penghasilan ratusan juta. Tapi itu hanya berlangsung 2-3 tahun aja, 2-3 tahun aja. Dan si Ibu L ini kembali bangkrut dan sekarang bekerja seadanya. Nah, disitulah mulai permasalahannya. Itu kurang lebih berjalan 2-4 tahun ya rumah tangganya setelah nikah siri tadi. Nah, si suami ini dituntut oleh Ibu L, coba deh kamu kerja, cari kerjaan apa gitu, meskipun nggak kerja kantoran nggak apa-apa, yang penting ada penghasilan. Karena aku sekarang udah nggak punya penghasilan, usaha aku bangkrut, aku sekarang lagi mikir mau usaha apa. Ayo gantian kamu deh sekarang yang mikir untuk cari uang di kerjaannya. Nah, ternyata sang suami ini kebiasaan ikut orang, dia nggak punya otak bisnis. Sedangkan si istri ini encer banget otaknya, dia tuh pinter berbisnis. Tapi kali ini dia benar-benar ingin istirahat, dia ingin cari inspirasi, ingin cari ide bisnis apalagi yang menghasilkan. Dan semuanya diserahkan sebagian ke suaminya, walaupun si istri ini masih jualan dikit-dikit ya, yang sebisanya dia. Tapi dia ingin suaminya juga gerak. Ternyata suaminya di sini manja, aleman gitu, dan dia nggak ada keinginan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kayak gitu. Dia itu hanya makan tidur gitu-gitu pokoknya. Dia hanya bisa kerja ikut orang aja, tapi kalau untuk usaha dia kayaknya nggak bisa. Nah, kayak gitu. Akhirnya si laki-laki ini, si suami Ibu L yang sekarang ini udah nikah lagi ini, dia mencoba melamar di kantor-kantor marketing atau apa, bertahan sebulan 2 bulan resign, sebulan 2 bulan resign karena tidak sesuai dengan passionnya katanya. Karena biasanya dia itu hanya sebagai atasan ya kalau di tempat yang lama waktu selingkuh itu. Sekarang nggak bisa, dengan usia segitu di atas 40 tahun mana bisa langsung jadi atasan ya, sedangkan dia udah resign kurang lebih 5-10 tahun. Surat pengalaman ada tapi nggak seberapa, jadi ya harus dari bawah lagi seperti itu, apalagi nggak ada orang dalam, susah. Dan sang suami ini, Pak A ini, selalu nggak cocok dengan pekerjaan yang digeluti sekarang, yang dijalani sekarang. Dia kepinginnya itu yang langsung atasan, yang enak tapi gajinya gede, seperti itu ya. Nggak mau dari bawah dulu, yang penting kamu dapat uang dulu aja, tidak bisa merata pelan-pelan, nggak mau. Nah, disitulah awal mula terjadi percekcokan antara Ibu L dengan Pak A ini. Masalah ekonomi, masalah perhatian. Si Ibu L ini merasa capek, dia udah gak diperhatikan, dicuekin, merasa kesepian, sendirian, apa-apa sendiri. Sedangkan suami ini hanya asik dengan dunianya, main trading dan lain sebagainya, menghabiskan uang Ibu L. Kayak gitu, Ibu L punya uang sedikit dari hasil usahanya dihabiskan untuk trading, gitu-gitu. Dan lagi rencananya dibuat usaha yang lain, ternyata trading. Habislah uang Ibu L. Dan Ibu L semakin marah
marah, semakin menuntut, ayo kamu cari kerja apa kayak gitu loh. Itu nambah-nambah memenuhi kebutuhan hidup anak-anak semakin besar. Oke lah, sampai akhirnya perhiasan Ibu El udah banyak yang terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sudah nggak cukup, tabungannya udah terkuras, tinggal sebuah mobil yang menjadi aset satu-satunya Ibu El. Oke lah, si suami ini jadi driver online dari mobil yang dimiliki oleh Ibu El ini. Kemudian ternyata mobilnya ini terlalu kecil karena city car, terlalu kecil. Bagaimana kalau mobil ini kita jual, kita ganti yang kegedean supaya kalau dibuat ngojek gitu ya, banyak isinya. Oke, kita jual. Tapi nanti pakai nama kamu aja ya. Nah, Ibu El mengusulkan seperti itu karena aku gak mau ribet, pakai nama kamu aja nanti mobilnya. Oke lah, pakai nama si suami. Karena di situ Ibu El nggak ada pikiran yang jelek-jelek, nggak ada pikiran negatif-negatif. Karena mereka selama ini baik-baik, ya hanya perselisihan masalah ekonomi masalah diselesaikan ya, tidak mikir yang sejauh itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun si AA ini menjadi driver online, disuruh lancar, setiap hari selalu dikasih penghasilan. Tapi yang namanya kebutuhan semakin banyak, semakin besar, anak-anak juga semakin besar, akhirnya penghasilan itu kurang. Dan Ibu El ini menuntut lagi sang suami untuk kerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dituntut lagi tanggung jawabnya karena ini kurang. Ayo diajak bisnis bareng sama Ibu El, gimana kalau kita jualan aja. Tapi si suami ini ternyata gengsi untuk berjualan di pinggir jalan, dia gengsi karena dia itu sukanya kayak kerja sebagai atasan di kantoran kayak gitu-gitu, marketing aja dia gengsi, terus jualan di luar juga gengsi. Jadi driver itu sebenarnya dia gengsi, tapi karena di sini driver itu mobilnya kan kacanya itu tuh kaca filmnya, terus mobil pribadi, jadi nggak terlihat dia itu sopir. Meskipun driver online ganti-ganti penumpang, nggak terlihat dia sopir karena mobilnya pribadi, pilih sendiri, kemudian kacanya hitam jadi nggak kelihatan. Meskipun sebagian tetangga tahu kalau dia driver online karena sering dimintain tolongan terkadang kayak gitu. Tapi itu nggak terlalu bermasalah buat dia. Tapi kalau dia diajak jualan di pinggir jalan, dia nggak mau, dia gengsi, takut malu kalau ketemu temannya. Dan disitulah sering terjadi percekcokan antara Mas Sutri ini karena si istri ini sudah nggak peduli lagi dengan gengsinya. Kalau gengsi terus kita mau makan apa? Udah nggak usah gengsi. Kita pernah jadi orang yang berduit, tapi sekarang kita jatuh. Ayo kita kerja apapun yang penting halal, yang penting menghasilkan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tapi si suaminya tetap kekeh nggak mau, hanya jalan sendiri-sendiri. Si istri jualan sendiri, si laki ini tetap driver online. Di situ akhirnya sering terjadi percekcokan, di mana si suami ini ketika melihat istri marah, dia selalu ikut marah. Bukannya menenangkan, bukannya membujuk atau merayu atau mengalah, tapi selalu ikut marah, malah lebih temperamen dari sang istri. Dia tidak bisa memahami kemauan istri, keinginan istri. Istri minta tolong, dia selalu keberatan. Di situ istri ini, Ibu El ini merasa kesepian, merasa sendiri, merasa seperti silent treatment, marahnya tidak pernah dibujuk, tidak pernah dirayu, tidak pernah ditanya ya gimana kamu sekarang, kebutuhan kamu apa, nggak pernah ditanya. Seperti hidup berdua tapi sendiri-sendiri, seperti teman kos aja rasanya, seperti itu teman-teman. Kemudian terjadilah percekcokan, si suami ini minggat, kabur dari rumahnya, cuma bawa baju. Ternyata dia pergi ke rumah omnya dan dijemput di pinggir jalan sama omnya. Dia meninggalkan rumah di tengah malam, kondisi rumah tidak terkunci, lampunya nyala semua, sedangkan anak istrinya sedang tidur pulas. Tapi rumah pagar tidak terkunci, seandainya ada orang masuk bisa itu. Dan pada saat subuh istrinya ini terbangun, dia kaget melihat kok rumahku lampunya nyala semua, ruang tamu masih nyala, ruang tengah masih nyala, selampu gorden juga ada yang ditutup. Akhirnya dia keluar, kok tidak ditutup, kok ini tidak ditutup. Dia masuk ke kamar suaminya, ternyata suaminya tidak ada di kamar. Dia buka pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Dia buka pagar, ternyata pagarnya nggak ditutup, terbuka, dan pagar luar ditutup. Disitulah dia marah. Ternyata si suaminya ini pergi ke rumah omnya, dan si istri tidak mencari karena dia marah. Akhirnya dia cerita ke ibunya, dan di situ ibunya sedih karena ibunya ini sudah menganggap menantunya ini seperti anaknya sendiri, bahkan sayangnya melebihi anak kandungnya. Malah ibunya ini yang
di mana anaknya berada, anak menantu ini berada, dijemputlah anak menantu ini kemudian diantar. Oke lah, di situ terjadi lagi kedamaian di situ, harmonis lagi. Selang beberapa tahun lagi, minggat lagi, terjadi percecokan lagi, minggat lagi ke rumah om satunya, diantar lagi. Cuman sehari nggak bawa apa-apa, diantar lagi. Udah diwejangin, dikasih omongan, nasihat dan lain sebagainya, tapi si istri ini malah minta cerai. Aku cerai aja lah om, aku capek. Dia nggak pernah mau inget, nggak pernah mau nurutin kemauan saya, dia nggak pernah mau nyenengin saya, dia nggak pernah mau mengusahakan saya tuh pingin jualan gini, nggak pernah diturutin. Saya cuma butuh tenaganya tapi nggak pernah diturutin. Dan si omnya ini ternyata, oh aku baru tahu dari kamu, soalnya suami kamu bilangnya gini. Aku baru tahu dari sepihak, sekarang aku tahu dari dua pihak. Ya udah, ya wis, aku sekarang udah tahu ceritanya. Akhirnya si om ini menasehati suaminya Ibu L ini, seharusnya kamu gini, seharusnya kamu gini-gini. Nah, sedangkan Pak A ini hanya mengangguk-angguk saja, tapi tetap saja tidak dilakukan semua nasihatnya. Akhirnya mereka kembali rukun, tapi setelah beberapa bulan kemudian terjadilah percekcokan lagi, karena semua nasihat itu tidak dilaksanakan oleh Pak L. Entah nasihat dari keluarga Ibu L ataupun keluarga Pak A, gak ada yang diturutin. Dia tetap dengan asik dengan dunianya sendiri. Akhirnya terjadilah percekcokan itu lagi. Cuman kedua pasutri ini ketika cekcok, mereka tidak ramai di depan, tapi mereka itu cekcoknya di WA gitu ya, di WA, di chat aja, sehingga anak-anak itu tidak tahu kalau orang tuanya cekcok seperti itu. Akhirnya cekcok itu semakin parah. Nah, Pak A ini sedang bekerja sebagai driver online, otomatis kan dibawa itu mobilnya. Cekcok, si Ibu L ini tidak mengusir, tapi si Pak A ini menganggap bahwa dirinya diusir oleh istrinya. Akhirnya, oh kamu ngusir saya, ya udah aku pergi. Pergilah. Ternyata dia pergi keluar kota dan mobil itu dibawa dia keluar kota. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak kunjung pulang, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan nggak kunjung pulang. Akhirnya ditanyalah sama mertuanya, kedua orang tua dari Ibu L ini, sambil nangis karena Ibu L ini udah ibunya Ibu L ini udah sayang banget sama menantunya, udah kayak anak sendiri, kayak merasa kehilangan sekali gitu. Nangis ini tapi nggak digubris sama sekali sama Pak A. Mungkin saking marahnya Pak A ini sama Ibu L. Jadi ibu dari Ibu L ini memohon sekali, sekarang berada di mana, dicari ke semua keluarganya, nggak ada yang tahu. Ternyata ada di luar kota, kabur ke luar kota, dan mobilnya dibawa. Ibu L semakin emosi. Dia bilang, kalau kamu mau pergi, pergi aja. Kalau mau cerai, cerai aja. Toh kita nikah siri, cerai aja. Tapi tolong kembalikan mobil saya. Itu mobil hasil dari kerja keras saya, nggak ada sangkut pautnya dengan kamu, nggak ada keringat kamu di situ. Tolong kembalikan sama saya. Cuman karena kebetulan namanya sudah berpindah ke nama Pak A dan BPKB ada di Samsat. Dan BPKB itu yang bisa ngambil hanya Pak A karena atas nama dia, dan surat pengambilan ada di Pak A. Sedangkan Ibu L tidak punya kekuatan untuk mengambil BPKB itu di Samsat. Ternyata setelah beberapa hari Pak A ini pulang untuk mengambil BPKB itu di Samsat tanpa diketahui oleh sang istri. Kembalilah dia keluar kota, di kosannya di situ dengan masih nada-nada emosi, tidak peduli sama anak-anaknya, tidak pernah mengabarkan anaknya, tidak pernah mengasih nafkah, hutang pun ditinggal. Akhirnya Ibu L yang kelabakan. Dia mengurus kedua anaknya sebagai ayah dan ibu. Dia juga ditagih utangnya oleh para kolektor, debt kolektor, fit kolektor yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah suaminya. Semuanya dilemparkan sama Ibu L. Di sini Ibu L sudah kondisi tidak bekerja, bangkrut, tidak ada tabungan, perhiasan sudah dijual semua, mau dibayar pakai apa? Karena aset satu-satunya yang dimiliki hanya mobil. Dan tadinya mobil itu mau dijual untuk melunasi semua hutang dan tidak diizinkan oleh suaminya. Wis, mending aku pakai kerja, dari kerja aku bisa bayar utang. Dan sekarang kejadian seperti ini, mobil dibawa kabur, sudah tidak ada nafkah dan tidak dibayar semua hutangnya. Nah, ternyata di situ Pak A ini didukung oleh keluarganya. Terjadilah permusuhan antara Ibu L dengan Pak A dan keluarganya. Ibu L sangat emosi dengan kejadian
kejadian ini. Sedangkan keluarganya juga mungkin tersinggung dengan sikap Ibu L. Akhirnya keluarga Pak A ini yang tadinya mendukung Ibu L sekarang mendukung Pak A. Dan ternyata mobil itu sudah terjual. Dan punya usut ternyata Pak A ini sedang mengalami sakit yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Sewaktu dia kumpul sama istrinya, dia tidak pernah mengalami sakit seperti itu. Mungkin hanya sakit perut biasa, tapi ini sakitnya akut. Sakitnya sangat akut. Sampai dia bolak-balik masuk rumah sakit, sampai dia harus kontrol. Sebelumnya dia nggak pernah seperti itu. Masuk rumah sakit cuma sekali, itu aja nggak terlalu parah sakitnya, tapi saking perhatiannya sang istri, dia nggak mau suaminya kelihatan kesakitan, langsung masuk rumah sakit dengan biaya pribadi dari sang istri sampai habis 4-5 juta waktu itu. Dan sekarang suaminya sedang sakit-sakitan, nggak tahu berada di mana keberadaannya, keluarganya juga udah nggak ada komunikasi, nggak ada yang mau tahu, sakit-sakitan, dan itu akut sekali penyakitnya. Ternyata dia harus sering opname, bolak-balik masuk rumah sakit dan kontrol, dan akhirnya mobil itu terjual. Mobil itu terjual tanpa sepeser pun Ibu L ini menerima hasilnya. Tapi dia masih ingat anak untungnya. Yang awal-awal tadi nggak ingat anak sama sekali, dengan menjual mobil itu dia memberikan sebagian untuk anaknya beli sepeda motor. Anaknya minta sepeda motor, dibelikan sepeda motor. Anaknya minta untuk biaya masuk sekolah, dibelikan, dan sepatu dibelikan. Terkumpullah kurang lebih 30 juta. Tapi masih ada sisanya, banyak sekali sisa penjualan mobil itu. Tapi Ibu L tidak pernah menerima sepeser pun dari hasil penjualan itu. Ibu L udah pasrah, dan sekarang Pak A sedang sakit-sakitan, udah gak ada mobil untuk bekerja, dan sekarang dia hanya menjadi driver panggilan. Tapi untuk info yang lain, Ibu L ini tidak mengetahui, karena dia sudah tidak mau tahu, tidak mau urus lagi, karena kemarin-kemarin sempat diajak pulang. Udah, kamu pulang aja, yuk, kamu sakit, aku yang kumat, mobilnya tak pakai buat kerja, ayo wes pulang ya. Tapi tidak pernah digubris oleh Pak A. Mertuanya, orang tua dari Ibu L ini juga membujuk supaya Pak A ini cepat pulang, tapi lagi-lagi tidak digubris. Dan sekarang Pak A ini memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan pada anak-anaknya bahwa ini bukan kemauan dia dari rumah, tapi kemauan mama kamu. Padahal yang namanya Ibu L ini tidak pernah mengusir, tapi dia sendiri yang seperti terusir. Dia pelaku, tapi seolah-olah dia adalah korban. Dia menyalahkan sang istri. Ini bukan kemauan saya, tapi kemauan mama kamu. Dia bilang seperti itu sama anak-anaknya. Nah, semakin emosilah Ibu L di situ, karena dia masih punya bukti chat kronologi bahwa dia tidak pernah mengusir, dan semua itu atas kehendak Pak A, sang suami. Sekarang dia sakit-sakitan, uang sudah nggak ada, kerjaan juga udah nggak ada, anaknya minta uang, ya sekali dikasih, sekali enggak, karena dia sudah nggak ada lagi. Dia sampai nantang-nantang, aku loh bisa nikah lagi, aku masih laku. Ternyata dia sampai sekarang nggak nikah, malah sakit-sakitan, nggak ada kerjaan. Wanita mana yang mau? Ayo, wanita mana yang mau sama laki-laki seperti itu? Nah, di situ Ibu L sudah mulai move on, Ibu L sudah mulai punya usaha kecil-kecilan. Meskipun Ibu L ini belum punya pasangan, tapi dia masih fokus cari uang untuk anak-anaknya, dan dia udah nggak peduli lagi sama Pak A. Apapun yang terjadi sama Pak A, dia udah nggak peduli. Dan sekarang Pak A rasa-rasanya kepingin kembali ke rumah, ingin pulang lagi ke rumah keluarga, ke istri dan anaknya. Tapi di sini keluarga dari istrinya sudah mulai menutup pintu, menutup akses, udah males, udah terlambat. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin diajak pulang nggak pulang? Sekarang giliran udah sakit-sakitan, mobil udah dijual, udah kadang-kadang ngapain mau pulang? Katanya mau nikah lagi, masih laku. Kenapa nggak nikah lagi aja? Ya udah, dulu dititipkan sama Ibu L sama ibunya. Sekarang Ibu L mengembalikan orang tersebut kepada ibunya lagi. Udah nggak peduli dia di mana sekarang. Kalau mau komunikasi sama anak-anak silahkan. Komunikasi sama Ibu L juga boleh, tapi hanya seputaran anak-anak. Di luar itu nggak pernah digubris sama Ibu L. Ibu L sekarang udah move on, udah fokus ke depan, cari duit untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kedua anaknya. Ibu L sudah menjadi ayah dan ibu tunggal dari kedua anaknya. Sedangkan Pak A tidak tahu, tidak jelas di mana keberadaannya, gimana kabarnya sekarang, karena dia tidak juga pernah menanyakan kabar putra dan putrinya. Nah, menurut kalian gimana?
bagaimana perasaan Ibu L, bagaimana perasaan Pak A, dan bagaimana perasaan anak-anak, dan bagaimana nanti ke depannya. Apakah Pak A ini tidak merasakan kalau aku sudah tua nanti aku larinya kemana? Kalau nggak ke anak istri mau kemana lagi? Ke keluarganya? Nggak mungkin, karena ibunya sudah nikah lagi, sudah punya anak lagi sama suami yang lain. Keluarganya yang lain udah nggak peduli. Terus dia mau tinggal sama siapa? Di kosan sendiri. Iya, kalau masih bisa bayar. Kondisi sudah semakin tua, renta, nggak punya kerjaan, sakit-sakitan. Perempuan mana yang mau? Terus dia mau tinggal sama siapa? Keluarganya. Emang keluarganya mau? Sekarang aja udah pada cuek. Kalau dia bisa pikir panjang, dia bisa menurunkan egonya, minta maaf, menurunkan egonya, dia bisa loh masih kembali ke anak dan istrinya. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Istrinya dan keluarga istrinya sudah mulai menutup pintu akses komunikasinya, udah mulai malas dan udah mulai ya udahlah menata hidup sendiri. Masalah anak, oke lah anak, karena tidak ada mantan anak. Tapi masing-masing kita sudah bukan suami istri, jadi orang lain. Nah, menurut kalian gimana dengan cerita ini? Ini sudah part keempat ya, jadi part terakhir. Menurut kalian gimana kelanjutannya? Ibu L bagaimana? Pak A bagaimana ke depannya? Silakan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama saya Lydia Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.